on cam ya, tapi suaranya di mute ya, sampai nanti kita ada sesi di mana boleh membuka speaker, seperti itu. Baik, saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini ya, malam hari yang insya Allah akan penuh berkah ini, malam hari yang luar biasa mulia ini, kita semua bisa bertemu kembali dalam acara peringatan Maulid Nabi ya, peringatan Maulid Nabi yang temanya luar biasa. Kalimat sederhana tapi luar biasa mendalam ya, meneladani akhlak Rasulullah dalam Al-Qur'an. Insya Allah sudah ada rangkaian acara yang sudah disiapkan oleh para asatidz sekalian dalam rangka memperingati Maulid Nabi ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan kelancaran ya acara kita pada malam hari ini dari awal sampai akhir. Tak lupa salam serta salam marilah kita curah limpahkan kepada junjungan kita semua, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Baik Bapak Ibu, langsung saja marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah memberikan kelancaran dari awal sampai akhir, sinyal kita bagus, dan yang paling penting mudah-mudahan Allah menurunkan kebaikan, keberkahan, dan pahala yang banyak ya kepada kita melalui salah satunya acara pada malam hari ini. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, alhamdulillah acara sudah kita buka bersama. Untuk acara berikutnya yaitu sebelumnya saya informasikan Bapak Ibu jamaah sekalian bahwa sebelum adanya acara pada malam hari ini atau acara peringatan Maulid ini sebelumnya ada sudah ada peracara gitu ya Ustaz Sam ya. Sudah ada peracara yang alhamdulillah terdiri dari 2 rangkaian acara kemarin yang sudah kita laksanakan bersama. Yaitu yang pertama adalah Khatmul Quran ya, Khatmul bin Nazar. Jadi sudah dibagi Al-Qur'an 30 juz itu dibagi masing-masing asatidz membaca 1 sampai 5, bahkan ada yang 10 juz ya dalam waktu kurang lebih 1 pekan. Alhamdulillah. Jadi insyaallah dan sudah kita selipkan doa-doa ya Ustaz ya di sana alhamdulillah. Salah satunya untuk acara Maulid kita pada malam hari ini serta untuk keberkahan, kesehatan dan jamaah sekalian mungkin ada yang lagi sakit atau yang mungkin lagi ada urusan seperti itu ya untuk kemudahan segala urusan kita mudah-mudahan. Nah, yang mau lahiran juga insyaallah mudah-mudahan. Iya seperti itu. Kemudian untuk sekarang, nah ini ceritanya kita ada Khatmul Quran. Jadi kalau kemarin kita sudah baca masing-masing, sekarang secara simbolis atau secara langsung gitu ya akan dipimpin oleh Ustazah Bi'ah pembacaan Quran surat At-Takatsur sampai An-Nas. Seperti itu. Baik, langsung saja kepada Ustazah Bi'ah untuk memandu pembacaan murattal Quran surat At-Takatsur sampai An-Nas. Monggo Ustazah Bi'ah. Baik, terima kasih Ustazah Eva. Baik Bapak Ibu jamaah Maulid Nabi Muhammad SAW sekalian, mari kita sama-sama tutup khataman kita dengan membaca surah-surah pendek dari surah At-Takatsur hingga surah An-Nas.
Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin latarawunnal jahim thumma latarawunnaha 'ainal yaqin thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Yahsabu anna malahu akhladah. Kalla layunbadanna fil hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Narullahil muqadah. Allati tattali'u 'alal afidah. Innaha 'alaihim muqsadah. Fi 'amadin mumaddadah. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-shayf. Falya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladzi yukadzibu bid
الدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب
ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya. Semoga zikir kita, sholawat kita sampai pada baginda Nabi Muhammad SAW. Terima kasih, saya kembalikan ke Ustazah Eva. Baik, jazakillah khairan Ustazah Biah yang telah memandu prosesi akhir ya dari hataman kita secara simbolis. Tadi sudah membacakan murotal Quran Surat At-Takatsur sampai An-Nas dengan begitu hikmat ya, alhamdulillah. Baik, acara berikutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh penasehat kita MBKGH sekaligus salah satu pengajar juga di MBKGH kepada Ustadzuna Al-Ustadz Daud. Waktu dan tempat kami persilahkan. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tes dulu. Suara saya cukup jelas? Coba dibuka. Cukup Ustaz. Jelas, Ustaz. Jelas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya dibuka. Kalau dibuka itu perasaannya lebih dua arah ya. Saya lebih bisa mendengar semuanya. Ya. Saya ulang sekali lagi. Dibuka dulu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi'idhari sayyidil bashar wa qadari walidati fi hadha ash-shahr asy-syarif al-azzar. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan man amara bil ma'ruf wa naha 'anil munkar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika syahadatan yumha biha dzambu as-saghirul akbar wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik hadzal nabiyil karim wa rasul sayyidin nabiyil azim dzil qalbir rahim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimaini mutalazzimain ila yaumil mahsyar wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kami hormati
pengurus MBQ API, semua yang terkait dengan kegiatan acara Maulid, wabil khusus juga yang kami hormati para asatid, khususnya Ustadz Sam, Ustazah Eva, Ustazah Biah, Ustadz Bagus, Ustadz Hakiki, dan semua jamaah MBQAP serta undangan yang di-share mengenai link program Maulid Nabi pada malam hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa bermuajah pada malam-malam yang mulia, malam-malam yang penuh keistimewaan, di mana malam keistimewaan adalah sama-sama kita mengingat dua hal yang sangat istimewa, yang dimana kalau kita mengingat dua hal yang istimewa ini, maka insya Allah kita akan diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah kita mengingat akan Sang Khalik, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah kita mengingat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dengannya kita diingatkan dua hal ini. Ada peringatan kalau kita ingat Allah, juga pasti kita diingatkan akan ingat pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terbukti apa? Kalau sholat, itu kalau nggak ada sholawatnya, itu nggak akan sah sholatnya. Allahumma salli ala Muhammad itu menjadi wajib dalam setiap sholat. Diingatkan akan Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin, salawat dan salam semoga selalu tercurah untuk junjungan kita, Nabi yang sangat mulia, Nabi yang sangat luar biasa, Nabi yang memberikan satu kejelasan makna hidup kita, untuk apa kita hidup di dunia, dan kehidupan yang sangat luar biasa, yaitu kehidupan di akhirat, dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, waktu saya tidak panjang, tapi saya ingin sedikit mengutip firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang peringatan Maulid. Peringatan Maulidin Nabi kali ini saya akan mengutip sebuah firman Allah di dalam surah Az-Zariyat ayat 55. Surah Az-Zariyat ayat 55. Ini tolong dicatat sebagai satu ayat yang menjadi ayat penting untuk kita semua, yang jangan sampai terhadap peringatan-peringatan hari besar Islam menjadi alergi. Ya, yang saya ingin kutip adalah firman Allah, wadzakir. Wadzakir itu sebuah perintah fi'il amr dari Allah, sebuah perintah supaya kita memberikan peringatan, fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Karena peringatan itu pasti akan memberikan manfaat kepada orang-orang yang beriman. Maka alhamdulillahirabbil alamin, pada malam ini kita diingatkan dua hal. Yang pertama adalah diingatkan dengan nama Allah, menggunakan nama Allah, dan diingatkan pula tentang Maulidin Nabi. Yang pastinya kalau mengingat Allah dan mengingat Nabi, yang tentunya ini pasti akan memberikan satu faidah, memberikan satu manfaat untuk kita semua. Dan tidak ada lagi perdebatan, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kalau peringatan itu peringatan pada dua hal, yaitu mengingat Allah dan mengingat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wabil khusus alhamdulillah para ulama-ulama di Indonesia mewariskan pada kita namanya perayaan Maulidin Nabi. Dan ini menjadi penting buat kita. Nah, saya harapkan bagi kita, wabil khusus kepada para ustadz juga, dan juga kepada semua jamaah, di Maulidin Nabi ini banyaklah membaca sirah-sirah nabawiyah. Sirah-sirah nabawiyah yang sangat penting bagi kita semua untuk meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wabil khususnya dalam Al-Quran. Dan alhamdulillahirabbil alamin, kita dimudahkan saat ini. Yang pertama adalah kalau memang tidak bisa membaca kitab-kitab dari sirah nabawiyah, cukup Ibu klik saja di YouTube tentang Maulidin Nabi. Insya Allah ribuan para ustadz-ustadz menyampaikan tentang bagaimana Maulidin Nabi. Pak, insya Allah itu akan jauh juga memberikan manfaat untuk kita semua. Itu peringatan. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jangan sampai kita semua tentang peringatan yang mengingatkan Allah dan juga peringatan-peringatan hari besar Islam
itu menjadi anti, dikatakan ini adalah hal yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW di zaman dahulu. Nah, kita alhamdulillah mudah-mudahan ini di zaman online seperti ini kita butuh ya Maulidin Nabi bil online. Wah, Maulidin Nabi bil online. Allahu Akbar. Terima kasih kepada tim asatizah yang menggagas acara Maulidin Nabi bil online ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW karena kita mengingat Allah dan juga mengingat terhadap manusia yang sangat mulia, manusia yang diberi hak untuk memberikan syafaat kepada pengikutnya. Dan yang terpenting beberapa menit lagi nih. Saya suka lupa. 2 menit lagi. 2 menit lagi. Ya, sambutan saya kepada jamaah sekalian selain membaca sirah nabawiyah, yang kedua adalah seperti temanya adalah mengikuti akhlak Nabi Muhammad SAW. Nanti kalau baca sirah nabawiyah, ini penggalan-penggalan yang paling saya ingat adalah bagaimana Nabi itu pada waktu kecil itu dibelah dadanya. Dibelah dadanya, dicuci, kemudian Nabi setelah dibersihkan dadanya, itu Nabi semuanya menjadi Nabi yang sangat luar biasa. Dibersihkan hati atau jantung, bilang jantung atau jiwanya, banyak mengenai istilah mengenai hati. Tapi yang jelas di dalam kolbunya Nabi sudah dibersihkan. Dan alhamdulillah kita tidak perlu harus dicuci hatinya, tetapi mensucikan hati cukup dengan satu, memperbanyak ingat pada Allah, ya, dengan istighfar. Yang kedua dengan membaca sholawat. Fa insya Allah akan aman. Siapa yang ingat Allah dengan berzikir, siapa yang selalu membaca sholawat, aman dunia dan akhirat. Saya yakin dengan seyakin-yakinnya itu. Mengingat Allah dan juga mengingat akan Rasulullah SAW. Mendoakan Nabi, sholawat Nabi bukan menguntungkan Nabi, tapi menguntungkan kita semua. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan dengan acara Maulidin Nabi bil online seperti ini, kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW dan juga mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kita saat ini, kapanpun sampai nanti ila yaumil kiamah, kita membutuhkan syafaat Nabi, ya, syafaat Nabi dan juga ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada semua tim asatid dan asatidah, semua pengurus yang menggagas acara ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ampunan dari Allah, memperoleh berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga memperoleh syafaat dari Nabi kita, Nabi yang mulia, Nabi yang diberi hak memberikan syafaat kepada pengikutnya. Tentu siapa yang jadi pengikutnya adalah siapa yang mengingat Nabi dan membaca sholawat kepada Nabi dengan baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu sambutan dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakumullah khairan kepada Ustadz Daud yang sudah menyampaikan sambutannya, sekaligus ini sebagai ini ya, warning pemanasan sebelum ke tausiah intinya ya. Tapi sudah ada insya Allah ya, salah satu tadi mensucikan hati itu salah satunya dengan zikir ya, zikir, memperbanyak zikir dan sholawat kepada Nabi. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Baik, beranjak acara berikutnya yaitu pembacaan Maulid Nabi. Nah ini ya nggak sah gitu kayaknya Maulid Nabi kalau nggak ada Maulidan. Mungkin nanti Bapak Ibu sempat dengar ada Barzanji, kemudian ada Mahalul Qiyam. Pokoknya nanti insya Allah sekarang akan kita simak bersama-sama pembacaan Maulid Nabi, yaitu Adhiyaul Lami' yang akan disampaikan atau dipimpin langsung oleh Ustadz Sam. Kepada Ustadz Sam, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Ustazah Eva. Saya berusaha nggak deg-degan, tapi deg-degan juga ya. Walaupun online ya, masih deg-degan ya. Justru karena online, Ustaz. Saya kira offline doang Bu Ira waktu itu kita baca Maulid ya deg-degan aja.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Eva sekali lagi kepada Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kita bersyukur alhamdulillah bisa bermuajahah walaupun dalam online, insya Allah keberkahannya tidak kurang dan barokahnya insya Allah akan turun kepada kita semua dan kepada keluarga dan anak cucu kita. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, sebelum saya membacakan daripada syair-syair maulid, saya sedikit ingin menyampaikan beberapa hal penting terkait dengan maulid ini. Seperti tadi disampaikan oleh Ustazah Eva, yang maulid yang akan kita baca adalah Maulid Ad-Diya'ul Lami', cahaya yang terang benderang. Artinya kitab syair maulid ini dikarang oleh Al-Habib Umar bin Hafidh bin Salim dari Yaman. Kisahnya banyak sekali yang menginspirasi. Ini ada banyak fasalnya atau babnya tentang sejarah lahirnya Nabi, tentang sejarah usia Nabi di masa kecil, di masa remaja sampai meninggalnya beliau, disebutkan semua. Tetapi kan kalau dibaca semua, waktunya nanti habis sama saya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, boleh. Jangan Ustadz, nanti saya diomelin Ustadz Hakiki. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya akan share screen-nya. Nah, ini adalah kitab daripada kitab Maulid Nabi atau Maulid Diya'ul Lami'. Nah, yang akan kita baca adalah bacaan yang warna kuning. Yang Ya Rabbi Sholli ala Muhammad. Ini ada 12 ya, 12 baris. Kemudian di bawah ini Inna Fatahna sebagai pembuka. Kemudian nanti langsung ditutup fasal penutupnya sebelum Mahallul Qiyam. Ini fasal penutup sebelum Mahallul Qiyam sampai ke sini. Nanti Mahallul Qiyam. Artinya apa sih Mahallul Qiyam itu? Mahallul Qiyam itu artinya saat bacaan ini dibaca, kita dianjurkan untuk ihtiraman atau ikraman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diyakini oleh sebagian ulama di Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saat kita membaca daripada salawat ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hadir. Sebagian ulama memaknai hadirnya adalah hadir secara fisik, tetapi kita ada hijab yang tidak memungkinkan kita untuk memandang wajah agungnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari dosa-dosa kita dan kesalahan-kesalahan kita. Yang kedua dimaknai hadirnya Rasulullah itu adalah hadirnya kepada atau kerelung hati kita sehingga ada ketenangan, ada rahmat, ada syafaat, ada kemudahan urusan macam-macam sehingga kita semua mendapatkan atau merasakan itu semua. Nanti kami persilahkan Bapak Ibu, saya pandu untuk sama-sama nanti kita berdiri bacaan ini ya, bagi yang berkenan dan mungkin. Kalau nggak berkenan, nggak mungkin gimana Ustadz? Nggak apa-apa, karena nggak wajib ya. Ini tidak wajib. Jadi kita yang berkenan dan memungkinkan saja. Baik, kita balik ke atas lagi ya. Kita baca Fatihah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita yang agung, yang mulia, wajahnya yang bersinar, yang tampan, yang wangi, badannya yang sumringah senyumnya. Kita hadiahkan Fatihah terbaik kita. Mudah-mudahan hadiah Fatihah ini mengalir syafaatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita semua. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'ala alihi wa sahbihi. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad habibika syafi'il musyaffa'. Ya Rabbi, monggo semuanya. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad a'lal wara rutbatan wa arfa'. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim.
يا ربي صل على محمد أسمى البرايا جاها وأوسع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير مهيا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وعافنا واشف كل موجع يا ربي صل على محمد يا ربي صل على محمد وأصله القلب واعف وانفع يا ربي صل على محمد يا ربي صل على محمد واكف المعادي واصرفه ورداع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد نحل في حصنك الممنع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد رب رضى عنا رضاك الأرفع يا ربي صل على محمد يا ربي صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد رافق بنا خير خلقك اجمع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه لما دنا وقت البروز لأحمد عن إذن من ما شاءه قد كان حملت به الأم الأمينة بنت وهب من لها أعلى الإله مكانا من والد المختار عبد الله بن عبد المطلب رأى البرهان قد كان يغمر نور طه وجهه وسرى إلى الابن المسون عيانا وهو ابن هاشم الكريم الشهم بن عبد مناف بن قصي كان والده يدعى حكيما شأنه قد اعتلى أعزز بذلك شانا
واحفظ أصول المصطفى حتى ترى في سلسلة أصوله عدنانا، فهناك قف واعلم برفعه إلى إسماعيل كان للأب معوانا. وحينما حملت به آمنة لم تشك شيئا يأخذ النسوانا، وبها أحاط اللطف من رب السماء أقصى الأذى والهم والأحزانا. ورأت كما قد جاء ما علمت به أن المهيمن شرف الأكوان، بالظهر من في بطنها فاستبشرت ودنا المخاض فأترعت رضوانا. sama-sama سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. وتجلت الأنوار من كل الجهات فوقت ميلاد المشفع حانا، وقبيل فجر أبرزت شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا. محل القيام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيبي سلام عليك. صلوات عليك أبرز الله المشفع صاحب القدر المرفع. فنال نور النواحي عما كل لا الكون أجمع. نكست أصنام شرك ومن الشرك تصدع ودنا وقت الهداية فقفي وحمى الكفر تزال. Semuanya ya Nabi salam alaika ya ya Habib salam alaika salawatullah أهلا وسهلا بك يا ذا القدر الأرفع يا إمام أهل الرسالة من به
الآفات تدفع أنت في الحشر ملاذ لك كل الخلق تفزع وينادون ترانا قد دها من هول أفضاع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين يا مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين فلها أنت فتسجد مرحبا مرحبا وتنادى اشفع تشفع الله مرحبا مرحبا فعليك الله صلى مرحبا مرحبا ما بدا النور وشعشع الله مرحبا مرحبا وبك الرحمن نسأل مرحبا مرحبا وإله العرش يسمع الله مرحبا 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 يا نور عيني مرحبا 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 جد الحسين الله مرحبا مرحبا ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي مشفع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله يا عظيم المن يا رب يا الله شملنا بالمصطفى اجمع يا الله وبه فانظر إلينا يا الله واعطينا به كل مطمع يا الله واكفينا كل البلايا يا الله وادفع الآفات وارفع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله واسقنا يا رب أغثنا بحيانها طاليهما واختمي الأمر بحسنى واحسن العقبى وما رجاء صلى الله على محمد مرحبا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا يا رسول الله صلى الله
عليه وسلم مرحبا وصلاة الله تغشى من له الحسن تجمع أحمد الطهر وآله والصحابة ما سنشاء semua sallallahu alaihi وعلى محمد مرحبا sallallahu وعليه وسلم مرحبا sallallahu على محمد مرحبا الله على الله عليه وسلم مرحبا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Terima kasih Bapak Ibu. Kepada Bapak Ibu yang berdiri kami persilakan untuk duduk kembali. Demikian pembacaan Maulidin Nabi Adhiya'ul Lami, kurang dan lebihnya kami minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan ke Ustaz Eva, silakan. Ya, baik. Jazakumullah khairan katsiran Ustaz Sam yang sudah memandu prosesi dari pembacaan Maulid ya Adhiya'ul Lami karangannya Habib Umar Al-Hafidh. Masya Allah tabarakallah. Mungkin ini kalau saya pribadi ini pengalaman pertama kalau baca Adhiya'ul Lami ya. Jadi sangat berkesan alhamdulillah. Biasanya kalau saya dulu di pondok itu Barzanji ya, yang umum itu Barzanji. Masya Allah. Baik. Mudah-mudahan menambah hasanah keilmuan kita ya dan pengalaman kita dalam membaca Maulid Nabi. Baik, acara selanjutnya yaitu acara inti, yaitu tausiah, masya Allah, tabarakallah tausiah, yang temanya itu adalah meneladani akhlak Rasulullah dalam Al-Quran, yang insya Allah akan disampaikan oleh salah satu ustadz kita, yaitu Ustadz Hakiki, masya Allah. Baik, kepada Ustadz Hakiki, waktu dan tempat kami persilakan. Shallu ala Nabi. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ustadz Hakiki deg-degan enggak? Yang ya sangat deg-degan Ustaz Sam. Santai dong. Iya, relax ya. Udah lama nggak ketemu Ustaz. Baik ya, terima kasih Ustaz Eva ya sudah memberikan kesempatan, dan Ustaz yang lainnya sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk sedikit berbagi mungkin ya, bukan memberikan materi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suara saya sudah bagus? Sangat. Alhamdulillah. Ya, kalau bagus memang saya dari lahir ya bagus suara. Sama dengan Pak Bagus. Tapi masih kalah sama bagus karena bagus jadi 2 kali. Bagusnya double. Ya. Baik, alhamdulillahilladzi arsala Muhammadan rahmatan lil alamin. Fabidzalika amarna an nafraha wa nashkura biwujudi sayyidil mursalin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin fatih kulli babin min abwabil mahjubin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi ayatil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال في آية الأخرى وإنك لعلى خلق عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم سئلت عائشة عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القرآن.
Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulullah nabil habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang telah kita peroleh hari ini. Nikmat iman, Islam, ihsan, dan sehat walafiat, sehingga kita masih diizinkan untuk bersilaturahim. Mudah-mudahan silaturahim ini mau menjadi wasilah lapangnya rezeki, panjangnya umur, gitu ya. Tidak hanya panjang umur tapi umur yang berkah. Salat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Besar harapan kita bisa mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamat nanti saat nabi-nabi yang lain tidak bisa memberikan syafaatnya. Yang saya hormati seluruh hadirin yang hadir pada kesempatan ini, terkhusus para asatid, para pengurus, ya, dan seluruh para jamaah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan momentum Maulid Nabi ini menjadi ajang muhasabah kita. Sudah sampai mana kita berhasil mengamati, meneladani, mengamalkan sifat-sifat mulia Rasulullah SAW dalam setiap langkahnya semasa hidupnya. Lalu bagaimana kita mengetahui seluk-beluk kehidupan Nabi Muhammad SAW? Sebagaimana tadi disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Daud, ya, hari ini kita sangat dimudahkan untuk mempelajari, mendalami sirah-sirah nabawiyah, ya, baik termaktub dalam Al-Quran, dalam hadis, maupun kajian sirah nabawiyah atau channel-channel yang bermanfaat itu bisa kita manfaatkan. Sehingga sedikit demi sedikit kita bisa mengetahui dan mengamalkan bagaimana Nabi hidup dalam kesehariannya. Yang penuh dengan kelembutan, sifat pemaaf, amanah, jujur. Ya. Sehingga dengan kejujurannya itu Nabi digelari dengan As-Siddiq. Ya. Di akhir zaman ini kita memang sangat sulit sekali menemukan sosok seperti Nabi, bahkan tidak akan pernah, ya, memiliki sifat jujur, amanah, ya, karena manusia di akhir zaman ini cenderung mudah tergoyahkan dengan hiasan dunia. Para hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan di sisa umur yang Allah berikan ini kita mampu memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, memperbaiki kesalahan, meningkatkan amal soleh, sehingga kita layak untuk syafaatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya, kenapa hanya Nabi Muhammad SAW yang bisa memberikan syafaat? Kemana nabi-nabi yang lain? Ya. Salah satu alasan atau hujah, kenapa Nabi Muhammad hanya Nabi Muhammad SAW yang bisa memberikan syafaat pada umatnya? Karena Nabi Muhammad SAW diutus untuk semua umat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sedangkan nabi lain itu diutus hanya untuk umat tertentu. Dan tingkat keberhasilannya tidak sesukses nabi kita Nabi Muhammad SAW. Di hari kiamat nanti akan seluruh umat, dan seluruh umat itu berlutut mencari syafaat, ya. Pertama berlutut kepada Nabi Adam, tapi Nabi Adam menolak. Kemudian kepada Nabi Nuh, Nabi juga menolak. Kemudian Nabi Nuh menyuruh kepada Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim menyuruh kepada Nabi Musa. Begitu juga Nabi Musa menolak. Nabi Musa menyuruh kepada Nabi Isa. Begitu juga Nabi Isa menolak. Nabi Isa menyuruh kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Karena mereka semua atau nabi-nabi terdahulu tidak bisa memberikan syafaat. Kecuali Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan momentum Nabi ini menjadi bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW dalam rangka meraih syafaatnya. Amin ya robbal alamin. Ya, ya, kita tenang saja ya, jangan terlalu tegang. Ini kok saya yang tegang ya. Ya, juga kita berharap mudah-mudahan di sisa umur ini keberkahan hidup selalu menyertai kita. Ya. Kemudian apa sih berkah itu? Imam Ghazali itu memberikan definisi yang sangat sederhana dan mudah dipahami, bahwa katanya berkah itu adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan.
baik itu sifatnya material maupun spiritual. Nah, berbicara tentang Imam Ghazali, saya teringat suatu kisah yang menginspiratif, ya, bermanfaat, berfaedah menurut saya, dan itu hadir di kehidupan saat ini. Ya, mungkin ini agak melenceng sebentar ya ke sirah Imam Ghazali ya. Kemarin itu ada yang ngingetin jangan sampai keluar tema, tapi ternyata ini saya keluar tema ya sedikit karena saya rasa ini penting ya. Jadi kita geser ke majelisnya Imam Ghazali sebentar ya. Sehitungan 1, 2, 3 kita semuanya hati di majelisnya Imam Ghazali. 1, 2, 3. Oke, saya rasa semuanya sudah ada di majelisnya Imam Ghazali. Jadi pada suatu ketika Imam Ghazali dengan murid-muridnya berkumpul di suatu masjid. Nah, begini cara ulama atau orang-orang soleh dalam mencari ketenangan ya. Mereka menghadiri majelis ilmu bukan dengan hura-hura pergi ke mall, minum ini, makan itu ya, puas-puasan dan lain sebagainya. Karena Allah sudah menekankan bahwa dengan mengingatnya itu hati itu akan tenang ya. Saya yakin ibu-ibu, bapak semua di sini sudah banyak yang mengingat Allah Subhanahu wa taala ya, dibuktikan dengan baca Quran seminggu sekali. Maksud saya setiap hari ya. Ya, sendirian aja mungkin bagi yang seminggu sekali itu diperbanyak begitu ya. Ya. Jadi di majelis itu Imam Ghazali itu bertanya kepada para muridnya lah ya, di sana itu. Wahai para muridku, apakah kalian tahu, katanya, apa yang paling dekat dengan kalian di sekitar kalian? Mereka itu dengan secara tegas kemudian semangat menjawab, yang dekat dengan kami adalah orang tua kami, keluarga kami ya, yang punya istri kami, yang punya suami kami dan sebagainya ya. Kata Imam Ghazali, betul sekali ya, tapi bukan itu yang aku maksud. Yang aku maksud yang paling dekat itu adalah kematian ya, karena janji Allah itu mati itu pasti ya. Ya, dan setiap yang pasti itu akan dekat adanya. Jadi setiap yang pasti itu dekat. Maka mari kita bermuhasabah, banyak mengingat mati, mempersiapkan begitu. Kemudian yang kedua, apa yang paling jauh? Tadi paling dekat, sekarang paling jauh. Mereka menjawab itu ada yang matahari, ya, ada yang bulan, ada bintang, dan sebagainya. Betul sekali kata Imam Ghazali. Tapi lagi-lagi bukan itu yang aku maksud. Yang aku maksud, yang paling jauh itu adalah masa lalu. Ya. Waktu yang telah berjalan, yang telah terlewati itu tidak akan pernah terulang. Ya. Dalam qaul ulama itu disebutkan lan tarji'al ayyamul lati madat, bahwa waktu atau masa yang telah berlalu, yang telah terlewati tadi beberapa detik kemudian kemarin itu tidak akan pernah kembali. Maka dari itu mari kita manfaatkan, jaga hari-hari kita untuk lebih baik ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya itu apa yang paling besar ya? Ya, mereka menjawab ya gunung ya dan lain sebagainya, itu yang besar disebutkan. Betul, tapi lagi-lagi bukan itu yang aku maksud. Yang paling besar itu adalah hawa nafsu ya. Hawa nafsu. Banyak manusia menjadi celaka itu karena hawa nafsunya, mengikuti hawa nafsunya. Segala cara dihalalkan begitu ya, demi wujudkan impian nafsu. Ingat, nafsu itu Allah mengabarkan dalam Al-Quran itu selalu cenderung kepada keburukan. Wa ma ubari'u inna nafsa la'ammaratun bisu'i illa ma rahima rahim. Itu ya. Jadi hati-hati dengan nafsu, jangan terlalu diikuti. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa yang paling berat ya? Apa yang paling berat? Ya, mereka menjawab batu, besi dan lain sebagainya. Ternyata yang paling berat menurut Imam Ghazali itu adalah amanah ya. Hati-hati nih yang punya amanah ya. Di amanah itu Allah firmankan itu, dulu aku ingin amanah itu diberikan kepada langit, kemudian gunung dan sebagainya, tapi mereka menolak semua, yang akhirnya amanah itu dibawakan kepada manusia. Jadi tidak ada amanah yang ringan ya. Ingat itu, tidak ada amanah yang ringan, semuanya berat. Kemudian apa yang paling ringan? Yang paling ringan itu mereka kapas, kertas gitu ya. Yang aku maksud adalah yang paling ringan itu adalah meninggalkan sholat. Ya. Hari ini itu terjadi, bagaimana sholat itu diremehkan. Ya. Padahal sholat itu adalah amalan yang akan pertama kali dihisab. Kalau kita nggak punya amalan sholat, terus
kita nggak diikut acara hisaban ya, karena nggak ada yang dihisab. Dalam hadis disebutkan, nanti hadisnya bisa di. Kemudian yang paling tajam ya, yang paling tajam hari itu mereka menjawabkan ya pedang, ya, golok, pisau dan sebagainya. Ternyata yang paling tajam itu adalah lisan, kata Imam Ghazali itu. Ya, ya, jadi hati-hati dengan lisan, jaga jangan sampai menyakiti tetangga, saudara dan sebagainya. Karena kalau kita sudah tersakiti dengan lisan, itu sulit. Kalau kita luka terluka pedang, itu masih bisa ke dokter ya. Tapi kalau dengan lisan, hendak kemana kita pergi gitu kan, sulit ya. Oke, itu majelisnya Imam Ghazali. Ada yang hafal? Pada yang hafal saya kasih hadiah itu. Gak ada ya? Karena hafal ya, dong, dicatat sih. Enggak lah. Saya anggap nyatat Ustaz. Insya Allah hafal. Saya anggap tidak ada yang hafal karena saya belum punya hadiahnya. Aduh. Iya, baik. Kita kembali ke majelisnya Sirah Nabawiyah. Baik, dalam hitungan 3 kita kembali ke majelisnya Sirah Nabawiyah. 1, 2, 3. Ya, saya bukan menghipnotis ya. Magician. Baik. Yang ingin pertama saya sampaikan bahwa banyak sekali ayat hadis menerangkan tentang begitu mulia Nabi Muhammad SAW. Ya, salah satunya termaktub dalam surat Al-Ahzab, itu ayat 21 yang tadi saya bacakan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Itu sangat jelas sekali ya, bahwa Allah langsung mengabarkan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswah hasanah. Ada uswah hasanah, ada teladan yang baik pada diri Rasulullah SAW. Kemudian saya temukan di surat Al-Qalam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Itu pujian ayat 4, pujian Allah Subhanahu wa taala terhadap Nabi Muhammad SAW yang memiliki karakter atau akhlak yang begitu mulia, azim. Kemudian juga Allah gambarkan bagaimana sikap Nabi ya dalam surat Al-Fat ayat 29. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum, ya, sampai selesai. Bahwa sikap Rasulullah itu kasih sayang terhadap sesamanya, tapi beliau sangat keras terhadap orang-orang yang memusuhinya. Kemudian disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad dari Ismail bin Ulayyah, dari Yunus bin Ubaid, ya, dari Hasan Al-Basri. Beliau bertanya kepada istrinya Aisyah tentang bagaimana akhlak Nabi. Ya. Maka Aisyah itu menjawab, akhlaknya Al-Quran. Ya. Kemudian apa diriwayatkan oleh rawi lain sama, karena khuluquhul Quran. Isi Al-Quran adalah semuanya kebaikan. Apa yang Allah perintahkan itu baik, dan apa yang Allah larang berarti itu buruk. Baik. Ada yang hafal juga ayat ini? Kalau ada yang hafal, saya kasihan juga ini. Nggak ada yang hafal. Iya. Suara saya masih terdengar bagus ya? Iya, saya mohon diingatkan oleh MC ya, kalau suara saya kurang bagus. Saya kurang tahu, ini sudah 2 hari wifi saya ini kurang stabil, kemarin juga hari ini. Ya. Jadi tadi di antara ayat yang berhubungan dengan akhlak Rasulullah atau sifat atau karakteristik Nabi Muhammad SAW, Allah abadikan di surat Al-Ahzab ayat 21, Al-Qalam ayat 4, kemudian Al-Fat ayat 29 dan beberapa hadis ya, tentang keagungan sifat Rasulullah SAW. Masih jelas ya? Kalau ada kendala suara saya mohon diberitahu. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagaimana saya tadi katakan bahwa pada surat Al-Ahzab ayat 21 itu Allah secara langsung ya mengabarkan bahwa ada suri tauladan yang terhadap Nabi Muhammad SAW. Adanya modeling yang baik pada diri Rasulullah SAW, baik dari ucapan maupun perbuatan, yang sudah seharusnya Nabi Muhammad itu kita jadikan barometer kehidupan ya bagi setiap insan yang ingin itu berhasil baik dunia maupun akhiratnya. Kalau mau berhasil, kita tinggal tiru bagaimana Rasulullah SAW itu
berperilaku dalam hidupnya, ya. Karena seluruh perkataan, perbuatannya itu adalah implementasi daripada nilai Al-Quran, ya. Sebagaimana tadi, karena khuluquhul Quran, ya. Uswatun hasanah atau teladan yang baik, ya, yang masyhur, ya, yang dengan sifat-sifat mulianya, yaitu jujur sehingga di galeri as-siddiq, ya. Kemudian lemah lembut dan sifat-sifat terpuji lainnya yang bahkan tidak bisa dimiliki oleh manusia kebanyakan, ya. Salah satu bukti jujur Nabi Muhammad SAW itu ketika berdagang di Syam, sekarang mungkin Madinah, ya, atau mana? Madinah, betul ya. Itu ketika berjualan pakaian, ya, ada sebuah pakaian yang bolong atau sobek gitu. Kemudian ada pembeli, kemudian Rasulullah SAW memberitahu bahwa itu adalah kain yang bolong begitu, yang cacat, ya. Akhirnya pembeli itu memutuskan untuk tidak membeli begitu. Ya. Jadi sampai ke sana Rasulullah SAW itu berlaku jujur, ya. Kalau mungkin ada sebagian pedagang, ya, yang jelek pun sekarang itu dibagus-bagus begitu, ya. Nah, Rasulullah SAW sampai seperti itu. Kemudian lemah lembut, ya. Dikisahkan dalam sebuah kisah, ya, pada zaman Rasulullah SAW, serombongan orang Yahudi itu bersilaturahim kepada Nabi Muhammad SAW ke rumahnya. Kemudian di tengah-tengah pembicaraan, serombongan kaum Yahudi itu berkata, celakalah engkau Muhammad, ya. Mendengar perkataan itu, istrinya Rasulullah SAW itu, Sayyidah Aisyah, itu marah, ya. Marah kepada Rasulullah SAW agar Rasul itu membalas perkataan dengan yang lebih begitu, ya. Pokoknya marah sebagai istri, tidak rela suaminya dikatakan bahwa engkau ya Muhammad celaka. Namun apa yang dilakukan Nabi kita Nabi Muhammad SAW? Beliau hanya mengatakan begitu juga kalian, ya. Ya, hanya membalas dengan kalimat yang setara, ya. Celakalah engkau Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad SAW itu menjawab begitu juga kalian, bahwa kita semuanya adalah celaka, ya. Nabi Muhammad padahal beliau adalah nabi yang maksum, nabi yang diampuni dosanya dari yang lalu begitu, kemudian yang akan datang, ya. Tapi Nabi Muhammad SAW tidak pernah sombong dengan jaminan tersebut, ya. Kemudian dalam dakwah, Nabi Muhammad SAW itu membawa misi memperbaiki akhlak dengan akhlak kelembutan, mengajak bukan mengejek begitu, ya, merangkul bukan memukul, ya. Beda dengan perang, ya. Kalau dengan perang Nabi Muhammad SAW itu sangat keras, ya. Dan tujuan dakwahnya itu adalah kebenaran, bukan menang-menangan, ya. Bapak Ibu yang saya hormati, Rasulullah SAW itu misinya tadi salah satunya itu memperbaiki akhlak dengan kelembutan. Dikisahkan dalam sebuah kisah, ya, suatu hari pernah ada seorang pengemis Yahudi, ya, buta, ya, yang menetap di sebuah pasar di Madinah, ya. Bukan hanya mengemis, dia kelakuan pekerjaannya pengemis ini bukan hanya mengemis, tapi tiap hari itu beliau menghina Nabi Muhammad SAW kepada orang-orang yang melewati pasar, ya. Jangan dekati Muhammad, jauhi dia, ya. Dia orang gila, dia penyihir, gitu kan. Jika kalian mendekatinya, katanya, maka kalian akan terpengaruh olehnya. Begitu kata orang Yahudi pengemis buta yang tinggal di pasar itu, ya. Pengemis itu hampir setiap hari itu mengatakan seperti itu. Nabi Muhammad penyihir, Nabi Muhammad itu, ya, jauhi dia, ya. Dan setiap hari itu ada orang di sisinya menemaninya, ya. Orang tersebut itu lemah lembut, ya, dengan kasih sayang selalu membawanya gitu, kemudian menyuapinya setiap hari karena beliau itu buta dan sebagainya.
kemudian menyuapi makanan dan selalu menghaluskan sebelum memberikan kepada pengemis itu. Ya. Pada sampai suatu hari, ya seminggu 2 minggu, orang yang bersama pengemis Yahudi itu tidak hadir. Ya. Kemudian datanglah seorang yang menggantikannya, ya, menggantikan orang yang bersama Nabi Muhammad SAW. Ya, ya, orang yang menggantikan orang yang sebelum meninggalkan orang yang buta ini, ya, begitu, yang selalu menghardik. Nah, dia mendidih mendengarnya, ya, marah gitu kan karena selalu menghina Nabi Muhammad SAW. Kemudian si pengemis itu berkata, engkau bukan yang biasa menemaniku, ya. Karena yang menemani yang kedua ini dia tidak terlalu lemah lembut dan ketika memberi makan itu langsung, ya, tidak dihaluskan dulu, ya. Iya, aku memang bukan orang yang pertama yang selalu bersamamu, ya, katanya. Aku adalah Abu Bakar, kata yang kedua orang ini. Aku adalah Abu Bakar, salah satu sahabatnya Rasulullah SAW. Ya. Karena orang yang selalu menemanimu selama di pasar ini, yang selalu bersikap lemah lembut, itu telah meninggal, telah wafat, telah tiada. Ya. Kemudian orang Yahudi ini, si orang pengemis, itu langsung menangis sampai terisak-isak begitu, ya. Akhirnya pada saat itu juga dia bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala, saya bertobat, saya masuk Islam, ya. Dari cerita ini kita bisa mengambil hikmah bagaimana Rasulullah SAW berdakwah itu bukan dengan kekerasan, dengan lemah lembut dan sebagainya. Baik, karena waktunya sudah habis tadi, sebenarnya ada beberapa cerita lagi, tapi waktunya sudah habis. Saya mungkin cukupkan, ya. Atau masih ada Ustaz Eva? Asalnya 1 menit Sudah, lagi. sudah habis. Tanya jawab ya, Hakiki. Ya, satu lagi terakhir cerita. Saya singkat saja. Jadi tadi misi yang kedua itu adalah mengajak, bukan merangkul begitu. Merangkul, Nabi Muhammad itu selalu merangkul, menjauhi perselisihan. Jadi pada suatu ketika Mekah itu banjir, ya. Pada saat Ka'bah itu direnovasi, ya. Akhirnya para kaum Quraisy itu berselisih tentang siapa yang akan mengangkat Hajar Aswad itu untuk meletakkan setelah direnovasi. Berselisih, kemudian mereka mencari solusi. Akhirnya sepakat bahwa nanti kalau ada orang yang datang memasuki wilayah Ka'bah, dia yang akan memutuskan. Akhirnya Rasulullah SAW memerintahkan untuk mencari kain dan meletakkan Hajar Aswad di tengahnya, kemudian memerintahkan para pemimpin suku Bani Quraisy itu untuk memegang di setiap ujungnya. Nah, kemudian dibawa ke Ka'bah, lalu kemudian Rasulullah SAW meletakkan Hajar Aswad itu. Begitu cara Rasulullah SAW dalam mencari solusi, menyatukan umat yang berselisih. Demikian singkat cerita, mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kekeliruan dalam berucap. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz Hakiki yang sudah menyampaikan, memaparkan dengan begitu jelas dan gamblang, ya, mengenai akhlak atau meneladani akhlak Rasulullah dalam Al-Quran. Tadi sudah disebutkan ayat-ayatnya, Quran surat, beberapa surat dalam Quran serta hadis dan contoh hikayah atau cerita, ya, atau sirohnya. Baik, untuk lebih mengembangkannya mungkin boleh, ya, kami persilakan kepada Bapak Ibu jamaah atau bahkan mungkin pengurus yang ingin bertanya seputar tema kita pada malam hari ini, atau mungkin yang mepet-mepet ke tema boleh. Ya, yang mungkin dikaitkan dengan kehidupan kita sehari-hari boleh. Monggo, untuk sementara mungkin kita coba 2 penanya dulu, ya. Mungkin dari perwakilan jamaah dari ibu-ibu dan juga dari bapak-bapak. Ada yang ingin ditanyakan mungkin barangkali?
Bapak Ibu. Langsung buka audio kali. Silahkan. Ya, boleh langsung buka audio aja. Ya, betul. Nagih itu hadiahnya Ustadz Hakiki. Oh, lagi. Ustadz, Gimana Bu Ira? Ustazah Eva saya Nanti urusan Ustazah Eva. hadiah, nanti urusan Kiki ya. Ustazah Ya. Eva, saya mungkin tadi bukan sifatnya bertanya ya. Tadi saya sedikit memberikan koreksi Ustadz. Gelarnya Rasulullah tentang kejujuran itu adalah Al-Amin ya Ustadz. Tadi Ustadz Hakiki menyebutkan As-Siddiq. Oh iya. Iya, Al-Amin betul. Kalau Baik, dari kejujuran berniaganya, bersosialnya sampai dapat gelar Al-Amin. Syukuran Ustadz Hakiki. Lalu As-Siddiq itu untuk gelar siapa Ustaz? Kalau As-Siddiq itu kan memang gelar yang untuk para nabi ya. Sifat wajib untuk para nabi itu kan 4. Siddiq, amanah, tabligh, fatanah kan gitu. Baik ya, terima kasih Ustaz. Kebetulan kemarin itu saya mendengar khutbah orang juga itu di salah satu masjid ketika saya sholat Jumat itu beliau menyebutkan As-Siddiq ya. Saya tidak cari referensi lagi, maksudnya gelar untuk As-Siddiq itu secara bahasa memang betul kejujuran. Benar ya. Tapi mungkin untuk lebih tepatnya Al-Amin. Saya ucapkan terima kasih Ustaz. Ya, selanjutnya untuk menambahkan, mengoreksi mungkin kata saya kurang tepat begitu. Terutama Ustaz Daud ini silakan Ustaz. Saya nggak ada koreksi, saya hanya menambah. Bapak Ibu. Ya. Alhamdulillah. Ustaz Daud silakan. Gimana? Ustadz Daud nggak ada apa-apa katanya. Nggak ada apa-apa, alhamdulillah semua. Oh, nggak ada apa-apa. Cuman ya. Kirain mau nambahin insya Allah. Ya, alhamdulillah. Mungkin waktu tadi kurang panjang ya. Saya itu kalau dengar Sirah Nabawiyah itu kayaknya pengen lama gitu. Pengen lama gitu. Kalau tadi ada Ustadz Sam menggal-menggal Ad-Diya'ud Dilam, itu kayaknya pengen lama gitu. Nanti mau ngadain lagi deh. Mudah-mudahan ada lagi. Itu ada banyak fasal yang tidak terbaca Ustaz. Afwan, Ustadz Hakiki, jadi kalau boleh diringkas gitu, jadi sifat apa ini kan judulnya ini kan meneladani akhlak Rasulullah dalam Al-Quran. Jadi yang disampaikan Ustadz Hakiki jadi tadi sifat-sifat Rasulullah yang kita perlu teladani adalah jujur, amanah, akhlak mulia, saling kasih sayang, tapi keras juga sama musuh gitu, terus sama lemah lembut gitu ya Ustadz Hakiki. Betul ya gitu ya. Ini untuk ringkasan saya aja, maksudnya untuk biar sinkron sama judulnya. Oh iya Ustadz Hakiki, maaf Ibu Ira, tadi saya sempat nge-note juga tadi keras yang dimaksud itu adalah responsif atas attack lawan ya. Jadi maksudnya gini, Ustadz izin ya Ustadz. Satu hari Rasulullah itu mendapatkan laporan dari salah seorang sahabat dalam satu peperangan bahwa dia sudah membunuh seseorang musuh ya, si sahabat ini memenggal kepala seseorang dari lawan itu yang dia sudah bilang, saya mau beriman. Dia katakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia beriman. Tapi dia penggal juga, dibunuh juga. Karena perlawanan sebelumnya memang besar gitu. Ketika ini dilaporkan kepada Rasulullah marah. Beliau berkata, aqatalta nafsan ba'da an qala la ilaha illallah. Kamu tetap membunuh orang yang sudah berkata la ilaha illallah, kata Rasulullah. Terus sahabat ini berkata, tapi dia kafir sebelumnya ya Rasulullah. Dia menyerang kita sebelumnya ya Rasulullah. Terus Rasulullah menegaskan, kamu tahu isi dari hati seseorang yang sudah mengatakan la ilaha illallah berapa harganya, betapa mulianya gitu kurang lebih. Artinya kekerasan yang dimaksud adalah responsif atas istilah kata kalau nggak diserang nggak nyerang gitu. Kalau nggak diperangi nggak memerangi. Bahkan dalam peperangan pun ada batasan-batasan yang nggak boleh membunuh orang yang sudah tidak berdaya, tidak boleh membunuh anak-anak, tidak boleh membunuh seorang wanita, tidak boleh
misalnya merusak tanaman dan seterusnya. Mungkin itu tambahan saya, Ustadz. Wah, ini masuk fikihnya fikih jihad itu. Nanti bikin lagi Ustadz yang lain. Oh, berat tuh. Itu fikih-fikih yang harus dipelajari secara komprehensif. Mengingat kita perlu, tetapi memang hal-hal yang demikian kalau untuk dalam konsep-konsep kita keseharian, saya kira kalau untuk yang demikian itu mungkin aplikasinya yang lebih dekat gitu ya. Bagaimana sikap kita bukan menghadapi lawan yang tadi dalam hal perang ya, tapi bagaimana yang luar biasa tadi sempat saya selami adalah bagaimana kita melawan, tadi kan disebutkan bagaimana sedikit melenceng ya Imam Ghazali, bagaimana yang lawan nafsu itu yang paling berat, masalah nafsu itu. Dan itu juga disampaikan oleh Rasulullah SAW bahwa yang paling berat tentu setelah perang ini adalah lawannya adalah nafsu. Ya. Nah, nafsu ini tentu berkaitan dengan banyak hal, nafsu dunia, nafsu syahwat, dan yang lain. Tentu, nah aplikasi-aplikasi ini perlu kiranya nanti yang disampaikan. Ustadz Hakiki sudah luar biasa ya, Ustadz Sam juga dalam hal ini, tetapi mungkin ditambah lebih detail lagi dalam kehidupan sehari-hari. Yang sederhana saja ya, yang sederhana kalau kita bermuamalah atau berdekatan dengan orang-orang yang kita kenal cukup dekat ya. Saya kira demikian. Monggo dilanjut, silahkan. Baik. Masya Allah. Barakallah Ustadz Daud. Ustadz Hakiki, Ustadz Daud. Ya berhubung waktunya sudah habis ya untuk tanya boleh jawab. Boleh jadi satu mungkin... lagi? Satu sebelumnya. Nutup, satu aja. Saya juga mau nanya nih. Boleh nggak nanya? Kan masih tanya jawab nih ya Ustazah. Ayo pokoknya Ustazah Eva tanggung jawab tuh, gimana? Ayo. Boleh ya, saya mau tanya sama Ustadz Daud. Kan kalau ini kita nih jamaah gitu kan, sekarang banyak kita melakukan talaki, tahfiz, baca Quran, banyak zikir di rumah. Itu nanti bisa dapat syafaat dari Rasul atau tidak dengan melakukan seperti itu di hari akhir? Maksudnya ada ininya enggak? Maksudnya kita rajin baca Quran terus gitu, menghafal Quran gitu, Ustaz. Bisa dapat syafaat dari Rasul karena itu atau enggak? Allah. Kalau sudah mengingatkan di awal tadi saya ingatkan dua hal ya. Dua hal yang mengingat nanti akan dapatkan syafaat. Kalau kita mengingat Allah, pasti syafaatnya jauh lebih besar. Ingat Allah. Ya. Kalau kita ingat, kalau di medsos yang paling saya ingat itu dari almarhum ya, itu dari siapa yang meninggal, siapa, zikrullah yang selalu disampaikan di medsos itu yang meninggal COVID. Syekh Ali Jaber. Ya, Syekh Ali Jaber. Zikrullah, dia kan di medsos cukup dikenal ya, walaupun kita sering baca kitabnya ya. Amalan yang terhebat adalah amalan zikrullah. Kalau ibu membaca zikir, membaca Quran, itu zikir adalah kalamullah. Dengan kalam-kalam yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Nah, kalau dengan kalam, dengan Al-Quran, dengan sebutan itu pasti Sang Khalik pasti akan memberikan syafaat, udah pasti. Secara keyakinan saya ya. Bagaimana dengan Rasulullah SAW? Yang kedua, kalau kita selalu mengingat Rasul, membaca sholawat, udah pasti dapat. Saya yakin orang yang begitu kuatnya mahabbah kepada Rasul, yang ada dua kan, kalau satu kepada Allah, mahabbatullah, kemudian mahabbatul Rasul itu sudah jelas. Tapi sholawat itu boleh hanya cuma namanya
sebentar atau harus kudu lama gitu Ustaz? Ya terserah. Kalau saya sih lebih bagaimana kalau sholawat itu benar bukan rutinnya. Sholawat itu bagi saya pribadi, afwan ini ya untuk saya dan untuk saya sampaikan untuk semua. Kalau dirasa hati udah ada klik dengan Rasul. Terkadang ucapan 2 kali 3 kali kalau udah dekat dengan Rasul kayaknya Rasul hadir. Itu luar biasa. Tapi untuk mencapai ke arah sana itu perlu berulang. Sama dengan yang disampaikan oleh Ustadz Sam tadi. Sampai benar-benar Rasul itu masuk ke jiwa kita. Rasakan bahwa kehadiran Rasul sebab mahalul qiyam. Itu mudah gitu. Nggak mudah. Kalau hijabnya itu makin tebal, wah udah nggak bisa. Rasanya itu nggak ada. Gitu. Dan rasa ini kalau dalam istilah zauk, ya, zauknya itu begitu kuat. Ibu mengucapkan sekali aja, cek di video. Ketika apa yang kamu akan sampaikan ketika Rasul itu dekat dengan kamu. Dia langsung nangis orang ketika nyebut Rasul. Tapi ada sebagian orang ketika sebutkan Rasul malah Allah. Ada rasa orang mau mengingat Rasul dengan maulid malah menghina, dikatakan bid'ah, dikatakan syirik dan berbagai macam. Nauzubillah wal iyadzubillah. Kalau diingatkan tentang Rasul, hati kita ada kekuatan yang luar biasa dan mata menangis. Sama dengan kalau diingatkan, coba ingat Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, hati orang yang dekat kepada Allah matanya berlinang. Yang sangat luar biasa adalah Sayyidina Abu Bakar alaihissalam. Yang putrinya sendiri jangan perintah ayahku, bapakku itu ngimamin sholat, sebab kalau ngimamin jadi bukan jadi imam sholat beliau, nggak berharap karena tangisannya itu. Yang kita maksud adalah Sayyidina Abu Bakar itu kalau diingatkan tentang Allah matanya nangis. Bagaimana kalau kita diingatkan tentang Rasul bisa kan mata menangis? Itu yang berat loh. Yang berat itu Ibu. Dan rasa itu hanya bisa dicapai kalau disebutkan terus. Itu yang paling luar biasa saya ingin belajar dari para habaib. Bapak Ibu silakan banyak belajar untuk dekat kepada Rasul melalui acara-acara murid dari para habaib. Saya sarankan itu. Untuk lebih dekat mendapatkan rasa ya. Baik. Ya, terima kasih banyak Ustaz Daud. Terima kasih Ustaz Daud. Saya yakin mungkin Ustaz ya, jadi dari sekian jamaah yang hadir, pasti banyak kenangan-kenangan atau kisah-kisah yang dialami pribadi atau dengar cerita orang lain, atau bahkan memang dirinya sendiri merasakan dari keajaiban sholawat. Pasti banyak ya, sifat kita adalah hanya mengingat-ingatkan saja. Saya belajar para jemaah belajar sama kita semua saling belajar. Mudah-mudahan kita semua cinta lagi nih. Kalau tadi nervous gemetar karena pengen baca maulidnya, sekarang kita gemetar nervous karena kita merasa ya Allah ini banyak hutang sama Rasulullah, nggak bisa balas apa-apa ya Rasul, kita nggak bisa banyak balesin jasanya engkau kecuali bacaan sholawat dari lisan yang penuh dengan dosa-dosa dan segala macam. Monggo Ustazah Eva. Ya, baik. Ustazah Eva boleh? Silakan tanya satu Pak Marianto, mohon maaf. Iya. Oke, silakan. Pak Marianto mungkin satu lagi singkat jelas ya Pak Marianto. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat appreciate ya dengan datanya acara ini, kita hampir tiap bulan jadinya kita bertemu. Saya cuma mohon atau usul gitu, kalau ada yang perlu disampaikan tadi seperti teks tadi, mestinya sebelumnya bisa disampaikan ke kita gitu lewat WA. Jadi kita bisa ikut. Kalau saya baca di teksnya ini kecil banget, nggak bisa kebaca gitu. Itu aja usul saya. Terima kasih Ustaz Zaki, Ustaz Gigi. Top. Ya. TOP top. Sekarang pakai kumis ya. Barakallah ya, terima kasih Pak Marianto. Siap Bapak, siap Pak, siap. Sebetulnya kemarin sempat kita ini ya Ustaz Sam ya, sempat kita rencanakan hanya mungkin qadarullah karena satu dan lain hal. Jangan bilang-bilang Ustaz Eva, nanti diomelin Ustaz Gigi saya. Jangan buka rahasia.
Iya, Masya Allah. Terima kasih Pak Baik. Marianto. Sama-sama. Ya, Ustaz Jaipa. Ya, sama Gigi. Ya, boleh nambahin 1 menit Oh, saja. oke. Jadi kalau Ibu Ira tadi bertanya tentang pertanyaan itu, ada sebuah hadis Rasulullah SAW pernah bersabda itu inna aulan nasi bi yaumil qiyamah aktsaruhum alaihi salatan. Jadi yang paling pantas tuh katanya kata Rasulullah SAW itu bersamaku nanti di yaumil qiyamah itu yang paling banyak berselawat kepadaku. Nah, makna banyak itu bisa banyak kita dalam hitungan jumlah atau kita istiqomah setiap harinya itu. Kalau Al-Quran itu tidak diragukan. Kalau Al-Quran itu Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Jadi baca Al-Quran karena dia nanti akan datang memberikan pembelaan ya, hujah kepada Allah Subhanahu wa taala, memberikan perlindungan kepada para pembacanya. Maka dari itu ya teruslah istiqomah sampai kita nanti betul-betul bisa dibela oleh Quran, kemudian oleh Nabi juga. Demikian, terima kasih Pak Ustaz Jaipa. Baik, oke. Ya, ini berarti masih nyambung ke pertanyaan Bu Ira tadi yang pertama ya? Ya, betul. Menguatkan ya. Terima kasih Ustaz Rafiki. Sama-sama. Ada penguatan katanya nih. Ustaz Jaipa, Ya, saya tiba-tiba teringat yang Asy-Syu'ara ayat 8889 ya. Jadi nanti kita itu di akhirat yauma yunfa'u malun wa banun illa man atallaha biqalbin salim, tidak ada manfaat lagi, yauma la yanfa'u, tidak ada manfaat lagi mal harta wala banun dan juga anak-anak illa kecuali man atallah, kecuali orang yang datang kepada Allah biqalbin salim, dengan hati yang tenang, selamat. Ya, tentu dengan bacaan Al-Qur'an yang kita baca gitu. Iya. Seperti bacaan para jemaah sekalian itu ya. Masya Allah. 30 detik. Sampai rasa ya, sampai baca Qur'annya ada rasa yang kuat ya. Nah, itu Ustaz. Hanya di lisan ya. Sampai masuk di kolbu ya. Di qalbin salim. Yang saya rasakan, mohon maaf ya, ada jamaah di sini, saya nggak sebut namanya, ada jamaah di sini kalau lagi baca Quran langsung nangis. Luar biasa itu. Itu memperoleh itu tidak mudah. Ya. Memperoleh rasa itu nggak mudah. Tolong dijaga itu, luar biasa. Dari saya itu. Baik. Ya, boleh 30 detik terakhir. Atau cukup? Cukup ya? Ini katanya Ustaz Soni mau nambahin. Oke, silakan. Ustaz Soni. Ustaz sekalian, qadarullah baru datang. Alhamdulillah menyimak luar biasa sekali. Ya, tadi sedikit mendengar pertanyaan dari siapa? Bu Ira. Oh ya, Bu Ira. Ya. Alhamdulillah, apakah dengan membaca Al-Quran kita mendapatkan syafaat? Ya, tapi lebih daripada itu, ya mohon maaf ya, saya Al-Fakir, kalau ada salah mohon dikoreksi para ustaz sekalian. Ya, alhamdulillah, salah satu warisan dari baginda Nabi Muhammad SAW itu adalah Al-Quranul Karim. Ya, di mana juga di dalam definisi Al-Quran itu juga al-muta'abbadu bitilawati, di mana ketika kita membacanya maka akan mendapatkan pahala dan termasuk ke dalam ibadah. Nah, salah satu keutamaan di dalam kitab ada di sini At-Tibyan fi Adabil Hamlatil Quran karangan Imam Nawawi. Di sini dijelaskan ya para ibu bapak sekalian, An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun fihi ma'a safaratil kiramil bararah walladzina yaqra'ul Qur'an wa huwa yatata'ta fihi wa huwa syakun alaihi lahu ajrun. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda terhadap mereka yang membaca Al-Qur'an dan ia mahir membacanya, maka ia akan bersama dengan safaratil kiramil bararah. Di sini Imam Nawawi menafsirkan al-malaikatul katabah, yakni malaikat-malaikat pencatat. Dan barang siapa yang membaca Al-Qur'an yatata'ta dan dia terbata-bata dalam membacanya, bihi wa huwa syakun alaih, dan dia berat di dalam membaca Al-Qur'an. Di sini ditafsirkan oleh Imam Nawawi adalah yashtaddu wa yashukku, berat membaca Al-Qur'an itu terbata-bata, ya,
lahu ajroni, maka ia akan mendapatkan 2 pahala kebaikan. Allah. Kemudian ada hadis dari baginda Nabi Muhammad SAW, wa an Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anha, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuqalu li sahibil Qur'an, iqra warqi warattil kama kunta turattilu fid dunya, fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra'u. Dan siapa yang di alam dunianya dia sering mentartilkan bacaannya, kata Allah Subhanahu wa taala. Di sini bisa ditafsirkan kata para ulama, orang yang menghafal Al-Qur'an atau orang yang membaca Al-Qur'an. Iqra warqi, baca dan naiklah, warattil dan tartilkanlah bacaanmu sebagaimana engkau mentartilkan bacaan ketika di dunia. Selanjutnya terakhir hadis dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa an Abi Sa'id Khudri radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yaqulu rabb man syaghalahu al-Qur'an wa dzikri an mas'alati a'taituhu afdala ma u'ti as-sa'irin. Berkata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang disibukkan untuk membaca Al-Qur'an, wa dzikri dan memohon atau mengingat kepadaku, an mas'alati, ya, dari masalah, dari orang-orang yang meminta maksudnya, maka aku akan memberikan pahala kebaikan kepadanya lebih baik daripada orang yang meminta. Jadi orang yang membaca Al-Quran itu lebih baik dan lebih berfadilah dibandingkan dengan orang yang berdoa. Jadi sehingga baca saja Bu yang banyak Al-Quran itu sama seperti orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita membaca Al-Quran, maka insya Allah apa yang diminta oleh ibu, apa yang diinginkan oleh dibutuhkan oleh ibu bapak sekalian, Allah Maha mendengar. Sehingga ketika ibu membaca Al-Quran, di sini dikatakan Allah yang mengatakannya bahwasanya itu lebih baik daripada orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala siang dan malam. Oleh karena itu, warisan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Maka alhamdulillah para ibu bapak sekalian, ya, yang dimuliakan oleh Allah, kita selalu dan senantiasa bersama Al-Quran. Ya, itu sih yang mungkin insya Allah dengan Al-Quran kita akan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih Ustaz Sony. Saya hafal itu hadisnya ya. Saya hafal ya. Man sagolahul Quran. Mahidul bil Quran. Iya. Tadi beberapa penggalan hadis ya yang ada dalam kitab At-Tibyan dari Imam Nawawi yang menjelaskan mengenai fadilah ya membaca Al-Quran, menyibukkan waktu atau menyibukkan diri dengan Al-Quran gitu. Mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kita semua. Baik, tadi Ustadz Hakiki ya, 30 detik katanya Ustadz Hakiki. Gimana? Ustadz Hakiki. Boleh, masih suara saya masih ada yang masih bagus. Masih bagus. Bagusnya mana nih? Akan selalu bagus. Saat bagus di akhir sesi langsung doa. Ya, sudah siap. Ya, terima kasih. Terakhir dari saya, penutup kedua itu ingat bahwa setiap kita itu punya namanya kitab catatan yang selalu dibawa oleh para malaikat, kemudian mencatat baik amalan yang besar, yang kecil itu dicatat, kemudian pada hari kiamat itu akan diberikan. Ya, nanti ada orang yang diberikan itu dari sebelah kiri, kemudian yang punya kitab itu berkata, udah gak usah diberikan kepadaku, celakalah aku. Nanti kalau saya baca itu nanti aku tidak bisa membayangkan betapa nanti azabku itu sangat hina bagiku. Ya. Kemudian nanti ada orang diberikan dari sebelah kanan, ya Allah aku pengen cepat ngambil kitab itu, pengen tahu nikmatnya surga dan lain sebagainya. Gitu. Jadi ingat bahwa kita punya catatan amal nanti yang akan diberikan. Ya. Demikian dari saya, sudah 30 detik ya. Oke, barakallah Bapak Kiki, Masya Allah. Kita punya buku ya, punya buku ya berarti. Misalnya punya waktunya. buku. Ya, sekarang kayaknya udah bukan buku kan deh. Ini dalam sisi kita Udah ada masih banyak chipnya. pertanyaan. Ya. Iya, tapi apalah daya waktu kita sudah habis bahkan lebih dari yang sudah ditentukan. Mohon maaf Ustaz Sam. Ya, tapi mudah-mudahan penuh hikmah ya. Ustazah Eva diuji.
Diuji betul. Ini saya cuma tadi saya nambahin Ustaz Sam, tulisannya nanti diperbesar. Kemudian Ustaz Sony kalau ada catatan-catatan tambahan, kalau bisa nanti di-share ke grup atau ke siapa yang mengenai hadis-hadis yang tersebut. Nah, itu mudah-mudahan bermanfaat ya. Buat motivasi khususnya orang tua, maaf yang punya anak ya. Orang tua yang punya anak barangkali itu nanti bisa di-share kepada anak-anaknya, keluarganya, saudara-saudaranya. Tadi ada permintaan dari Ibu Devi kayaknya. Minta dong hadis-hadisnya. Saya kira kalau nanti kayak Ustadz Sam itu tulisannya diperbesar Ustadz Sam, atau enggak di minimal nanti di-share di PDF gitu. Kemudian bisa di-share di grup WA. Sebelum mulai nanti dibacakan lagi. Sampai ini kalau yang belum biasa baca maulid, itu belum dapat zauknya. Belum ada rasa ke jiwa. Kecuali yang udah sering ya. Tapi kalau udah sering dibaca, itu nanti dapat rasa yang luar biasa Ustaz Sam. Saya kira nanti bisa diulang kembali Adyaul Lami ya? Lami ya, betul. Ya, silahkan. Dari saya itu aja sih. Sekalian artinya tuh Ustaz Sam. Mungkin bulan depan ada lagi gitu dan kita baca lagi salawat ya Pak. Insyaallah Pak. Nanti aja Ustaz Sony ya. Siap Ustaz. Jadwalnya untuk next pengajian memang Ustaz Sony Ustaz. Masya Allah. Sulit ketemu waktunya Ustaz Sony ini. Kalau masih ada masukan sementara masukannya kami catat ya Ustaz Sam ya. Mudah-mudahan nanti bisa kita tindak lanjuti, dan kalau misalnya nanti masih ada pertanyaan atau masukan-masukan yang lainnya bisa mungkin nanti Japri ya. Ustaz ya, Japri bisa ke Ustaz, bisa ke saya, bisa ke asatidz yang lain mungkin ya. Baik. Langsung saja. Acara yang terakhir, alhamdulillah terima kasih saya ucapkan sekali lagi untuk yang terakhir kepada para asatidz sekalian, dari mulai Ustaz Hakiki, kemudian Ustaz Daud, Ustaz Sam, dan lain-lain tadi yang sudah menyempurnakan jawaban atas pertanyaan dari jamaah. Tibalah kita alhamdulillah ke penghujung acara, yaitu doa tutup ya. Ini kita tutup dulu, barangkali nanti kalau masih ada obrolan-obrolan nanti setelah ditutup acaranya. Baik, kita tutup dengan doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Bagus. Nah, ini baru bagus ya. Kepada Ustadz Bagus, waktu dan tempat kami berikan. Silakan Ustadz Bagus. Masya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketemu lagi ya. Ketemu lagi kita. Kita ketemu lagi bersama-sama, alhamdulillah, di tempat yang insya Allah berkahi apa yang telah kita laksanakan ini. Apalagi saya teringat dalam hadis, yaitu dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza marartum bi riyadil jannah farta'u, qalu wa ma riyadil jannah, qala hilaqaz dzikr. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kamu melewati taman-taman surga, maka singgahlah dengan senang. Para sahabat bertanya, apakah taman-taman surga itu? Beliau menjawab, yaitu halaqah-halaqah zikir. Alhamdulillah, insyaallah semoga apa yang kita laksanakan ini menjadi halaqah-halaqah yang Rasulullah sallallahu sebutkan tadi, yaitu halaqah-halaqah zikir, karena kita di sini mengingat Allah, mengingat Rasulnya, untuk kita sama-sama mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, untuk menutupi, nanti kita mengangkat tangan sejenak untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita baca istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.
اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا، وارحمنا أن نتكلف ما لا يعنينا، وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا. اللهم بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام، نسألك يا الله يا رحمن جلالك ونور وجهك أن تلزم قلبنا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Semoga dengan apa yang kita telah bacakan, apa yang telah kita harapkan, Allah beri keberkahan dengan terus-terus berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa foto. Foto sesi dari saya ya. Silakan Ustazah Eva dilanjut dulu sambil saya foto sesi ya. Baik. Siap. Terima kasih kepada Ustadz Bagus, jazakumullah khairan katsiran yang sudah memandu doa tutup pada malam hari ini. Mudah-mudahan acara kita penuh berkah ya. Banyak hikmahnya, banyak menuai banyak keberkahan. Kemudian apa yang kita dapatkan, ilmu-ilmu yang tadi kita dapatkan bisa kita amalkan ya. Mudah-mudahan dan kita bisa istiqomah dalam mengamalkan. Baik, untuk selanjutnya saya tutup dulu ya sebelum nanti kasih foto sama Ustadz Sam ya. Baik, saya undur diri selaku pembawa acara. Mohon maaf bila banyak sekali kata-kata yang kurang berkenan atau ini jadwalnya sebetulnya harusnya selesainya jam 9. Tapi qadarullah jam 9 lebih sekian gitu ya. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, barangkali ada yang waktu istirahatnya terganggu atau mungkin lagi ada kegiatannya terganggu. Mudah-mudahan tidak mengurangi kehidmatan dan penghormatan saya terhadap Bapak Ibu sekalian. Baik, saya tutup dengan kita tutup dengan bersama-sama membaca alhamdulillah dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa'alaikum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu silahkan dibuka kameranya. Saya akan foto dari tempat kami ya, dari kami ya. Di slide pertama dulu. Senyum. Sebentar, tahan dulu. Nanti kami share. Slide yang kedua. Oh, nggak bisa slide yang kedua. Sebentar. Sebentar, Ustaz. Oh, hanya satu slide saja ternyata. Oh, ya.
Ya, sekarang gaya bebas. Ibu Ruki, Bebas, Ibu boleh. Eni, Ibu Nini, Ustazah Bia, Pak Rashid, Ibu Ciska, Pak Ipung, Ibu Kasetianingsih. Bisa kita dibuka dulu kameranya. Kita foto sesi. 1, 2, 3. Bentar. Saya save dulu. Supaya terlihat gaya bebasnya, saya baca sholawat, Bapak Ibu menjawab Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi, atau jawab sholawat saya ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, alhamdulillah sudah selesai. Semuanya, Ibu Ira, alhamdulillah, Ibu Eni. Semuanya, terima kasih banyak. Terima kasih Ustaz. Semuanya. Assalamualaikum. Hakiki, Ustaz Bagus, Ustaz Terima kasih banyak. Pak Ibu-ibu. Ustaz Bagus. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama. Lancar Eva. Lancar Miss Eva. Lancar Miss Eva. Miss Eva hebat ya. Ustaz Daud, makasih. Sama-sama. Terima kasih banyak. Terima kasih. Ustaz Daud. Terima kasih. Sama-sama. Ustaz Hakiki semuanya ilmunya ya Allah. Terima kasih Ustaz Daud. Ustaz Bagus. Bagus. Saya terakhir soalnya saya host. Kalau saya pencet ini langsung habis semua. Tapi ya Ustaz sekalian, ibu-ibu bapak sekalian, Masya Allah. Jadi acara berikutnya kapan Ustaz? Ini Masya Allah. Acara berikutnya ke Cianjur, Bira. Saya udah nagih. Iya, Ustaz apa kabar? Ke Cianjur, Bira. Ke Cianjur. Oh iya. Rila ke Cianjur. Ayo, tempatnya saja Eva ya. Ayo, kasihan kali. Pak Yanto, ini, ya Pak Yanto, Rihlah ke Cianjur pakai online tour itu. Pakai Zoom ya, Masya Allah. Ustaz Sony, barakallah, syukuran Ustaz. Kita tunggu nanti. Baru tampil ini kelihatan Ustaz Sony. Iya, Daud, Wira. Makasih. Sama-sama, terima kasih ibu-ibu, bapak-bapak yang udah hadir. Iya, banyak barakallah. Saya end-kan ya Zoom-nya ya Bapak Ibu. Mohon izin. Sampai jumpa besok Assalamualaikum Ustaz Sam. warahmatullahi Jangan lupa Ustaz Sam. Besok lagi Ustaz Sam. Sampai jumpa Ustaz Sam. Mari semuanya. Assalamualaikum.